Mencintaimu itu posisinya kan setelah album Menghitung Hari. Jadi sudah lebih banyak pengalaman, sudah lebih banyak jam terbang. Lalu penyanyi dimanapun pasti akan jauh lebih confidence kalau dia punya lagu sendiri gitu ya. Kalau dulu nyanyi dimanapun sampai maunya tuh nyanyi jadi penyanyi pertama karena takut lagu jagoannya dinyanyikan oleh penyanyi lain. Nah, jadi saya jadi jauh lebih percaya diri ketika tanggung jawab dan moralnya seorang penyanyi itu adalah bukan saja melalui konser tapi juga dengan lagu-lagu yang bisa dia bawakan, dia explore seluas-luasnya. Tanggung jawab penyanyi juga harus bisa mengindahkan sebuah lagu dengan ibaratnya ya memang nggak ada caranya untuk nyanyi lebih komersil, tapi pasti dia punya teknik menyanyi sehingga lagu itu bisa disinglong sama pendengarnya, sama fansnya gitu. Jadi perjalanan karir yang begitu panjang ini udah memberikan itulah cinta tanpa batas lah, makanya lagu Mencintaimu ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya kepada semua pendengar musik di mana pun. Melalui karir tahun berapa sih untuk penyanyi dan seperti apa milik kalinya sendiri? Kalau lika-likunya ya ibaratnya setiap saya melahirkan anak punya cerita ya, punya episode tersendiri gitu. Sama ketika kita melahirkan lagu sampai hari ini pun itu deg-degannya, semangatnya itu sama kayak saya penyanyi baru seperti dulu. Karena ketika kita promosi kan sama, yang ditanya dari awal lagi, bercerita lagi dari awal. Nah itu story-nya, itu magnetnya jadi penyanyi karena akan ditanya dari ulang proses dan lain-lainnya. Jadi itu yang bikin kita jadi mungkin lebih menghargai sebuah proses. Bahwa perjalanan panjang itu pasti harus melalui sebuah etos kerja yang baik, lalu tidak menjadi orang yang lebih hebat dari orang lain, karena pasti kita akan memulai semuanya dari bawah lagi. Untuk berpromosi kita datang ke radio, ke TV, kita berpromosi kembali. Jadi senang kalau misalkan saya dihargai sampai saat ini sebagai bintang penyanyi atau seniman musik. Ya, ini adalah bentuk penghargaan saya untuk bisa tidak saja menjaga eksis saja, enggak loh, karya yang diberikan. Nih, seperti ada kesulitan nggak sih saat proses merelate dan sampai pembuatan video klip? Ya kalau pembuatan video klip, terus musik, Raya Musik kali ini kan saya udah diizinin sama suami saya mau pingin bikin rekaman gitu. Nah, apalagi di tengah kegiatan saya yang lain gitu ya. Kenapa tadi saya bilang domestik harus selesai dulu, karena itulah semua ridhonya itu kan dari rumah kan gitu loh kan, nggak mungkin kita berkarya tapi terus tiba-tiba kita rungsin mikirin anak yang belum masih ada keluhan ini itu gitu. Jadi saya pasti izin dulu ke anak-anak karena pasti ada waktu yang keambil, izin ke suami karena pasti ada nama yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya lewat karya saya gitu. Jadi prosesnya ketika Raya Musik di sini bisa kerjasama dengan Erwin Gutawa untuk pembuatan musiknya, terus dengan Mas Rizal Mantovani untuk membuat video klipnya. Saya ini kerjasama sama orang-orang lama, jadi nggak terlalu sulit sih untuk brainstorming atau workshop gitu, nggak kesulitan. Dan karena mungkin saya udah percaya, trust, jadi mereka juga all out kali ya. Terus saya juga bengong ketika dengerin musiknya bisa semegah itu, dan dengerin kita lihat tadi bersama-sama video klipnya begitu indah dengan cerita bahwa ketika kita penuh dengan cinta segala sesuatunya itu bisa berhenti gitu untuk menyaksikan orang yang sedang penuh dengan cinta. Nih, kita punya ide lagu cinta di sini. Dari sejak kapan sih terus kan membuat video? Sejak kapan sih mulai ada ide terus lagu-lagu kan ini banyak tuh ya. Iya, apa yang cuma tinggal ada tambahan lagi gak sih nanti kalau ini udah booming ini? Ya makanya kan yang namanya EP atau extended play ini adalah kepanjangan dari album kita. Bisa-bisa juga ya, bisa-bisa juga nanti lagu-lagu lain yang mungkin diciptakan misalkan oleh Melly Goeslaw atau Cobalah Untuk Setia atau mungkin beberapa lagu yang lain yang pernah saya populerkan bisa kemungkinan untuk bisa. Dia punya ide ini pas pandemi atau kapan? Ada ide idenya itu
awal tahun lah ya, awal tahun karena memang saya juga pasti kan izin karena kan sekarang kan setengah kaki juga udah ngurusin rakyat dan lain-lain itu jadi ya harus izin semuanya. Ini salah satu untuk merekrut milenial juga sih, apalagi dengan konsep video klip yang apa seperti apa? Oh, untuk rekrut Mas Rika? Iya, milenial sekarang maksudnya. Oh ya. Kalau kita bicara tentang digital musik, pasti kan dulu ada electronic dance musik apa segala macam. Saya udah pernah coba tuh ya di lagu sebelumnya sama Sandi Sandoro. Kita mau eksplor musik boleh, tapi untuk ngambil atau untuk menjadi lebih mudah itu udah nggak mungkin. Jadi buat saya kayak tadi ada yang tanya mungkin lagu Mencintaimu itu disukai oleh ibu-ibu atau seumuran saya yang mungkin sekarang anak-anak mudanya ya termasuk saya ambil contoh soal Amora tadi suka bagian bridge-nya karena bridge-nya itu mungkin dibuat bareng Gita Gutawa contohnya. Jadi memang ada kolaborasi lah yang setidaknya nanti akan bisa mengambil secara tidak langsung anak-anak muda karena kan sekarang udah ditaruh di digital platform yang lebih luas seperti ada Amazon Music lewat di Orchard dan juga tadi Triakom. Jadi saya juga nggak nyangka lah lagu seperti itu terus tiba-tiba hari ini bisa serentak ke semua radio, ke semua digital platform itu pasti karena teknologi kan, pasti anak muda juga denger lah.